Kita akan bahas pelan-pelan. Kita sebelum membahasnya kita harus tahu dulu Shopee itu yang mana dulu, karena Shopee itu halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, yaitu Faiz Official Pinjol. Bagaimana kabar teman-temanku semua? Apakah kalian baik-baik saja? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman, baik dari email maupun dari teman-teman subscriber semua ya, tentang Shopee, ini ya. Banyak yang bertanya, apakah Shopee Pay Later itu ada DC lapangannya? Apakah Shopee, pokoknya dibilang Shopee gitu aja ya, Shopee ada DC lapangan dan kapan mengunjungi kita, atau katanya seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, ada baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan untuk kalian menekan tombol subscribe-nya dan menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru video-video dari Faiz Official Pinjol. Baik, saya anggap kalian semua sudah menekan tombol subscribe-nya. Di sini saya ingin membahas detail dulu ya mengenai Shopee teman-teman ya. Karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, apakah ada DC lapangannya Shopee ini Bang? Katanya, berdasarkan katanya seperti ini ya. Katanya kalau Shopee itu sudah merata dan menyeluruh ke seluruh wilayah Indonesia. Katanya ada juga teman yang sudah didatangin. Tunggu dulu, kita akan bahas pelan-pelan. Kita sebelum membahasnya kita harus tahu dulu Shopee itu yang mana dulu, karena Shopee itu dalam satu wadah atau dalam satu rumah itu ada 3 perusahaan ya teman-teman. Tapi saya di sini itu akan membahas 2 aja ya, yang berhubungan dengan uang dan pokoknya berhubungan dengan uang lah ya. Ya apa itu Shopee Pay Later sama Shopee S Pinjam ya. Kalau Shopee Pay Later itu kan berupa barang yang kita ambil ya teman-teman ya. Ya kalau S Pinjam itu kita bisa mencairkan dananya ya. Seperti itu teman-teman. Yang kita akan bahas dulu yang di S Pinjam ya teman-teman. S Pinjam ini dari PT Lentera Dana Nusantara teman-teman ya. Kalau nggak salah itu ya, dari itu. Dan untuk DC lapangan itu selama ini belum punya teman-teman. Jadi kalian jangan bilang Shopee yang mana dulu teman-teman, karena dalam satu wadah, dalam satu aplikasi ini ada 3 perusahaan. Cuman yang saya mau bahas ini cuma 2 aja, S Pinjam sama Pay Later ya teman-teman. Jadi makanya jangan berdasarkan katanya, ujung-ujungnya kita takut sendiri ya teman-teman. Kalau buat S Pinjam ini belum ada DC lapangan ya teman-teman. Saya kadang nggak ngerti apa sih tujuannya teman-temanku ini bertanya, ada DC lapangan kah atau tidak kah ya? Apakah kalian itu mau membayar atau memang kalian memang sengaja mau galbaikan ya? Ya saya nggak maksa, memang kalau nggak ada uang, saya pun sendiri menyarankan kalian untuk galbay kalau nggak ada uang. Nanti kalau setelah punya uang, baru kalian bayar. Nah yang kedua, Pay Later ya, Shopee Pay Later. Shopee Pay Later itu dari e-commerce finance ya. Kalau ini yang ada DC lapangannya teman-teman. Tapi ada tapinya. Tidak semua nasabah yang gagal bayar di Shopee Pay Later itu akan disambangi atau akan didatangi oleh DC lapangan. Karena ada hitungan-hitungan tertentunya
saudara-saudaraku ya. Jadi itu ada dari pihak analisnya itu, ya memang ada hitung-hitungan tersendiri. Contohnya gini, kebanyakan pinjol-pinjol itu kan kantornya di Jakarta ya, teman-temanku semua ya. Kalau misalkan ada si teman kita berhutang di Shopee Pay Later, saudaraku ini misalkan berhutang jumlahnya 1 juta. Sementara biaya operasional untuk menagih si teman kita yang di Kalimantan ini lebih dari hutang. Jadi mereka merasa rugi dan nggak bakalan didatangi teman-temanku. Seperti itu ya. Jadi jangan asal wah merata di seluruh wilayah Indonesia. Apabila memang dia rasa datang ke situ dapat dan juga bisa kembalikan uangnya, ya memang didatangin. Misal di Kalimantan, hutangnya itu sampai 50 juta atau 60 juta. Jadi kan misalkan mereka datang, mereka dapat uang dari kalian, mereka nggak rugi dengan ongkos biaya operasionalnya. Baik itu ongkos makan, ongkos tiket, ya teman-teman. Jadi kebanyakan yang didatangin itu galbainya besar atau mungkin dekat dari kantornya. Biasanya itu yang berada di Pulau Jawa, teman-temanku ya. Atau yang paling rawan itu wilayah Jabodetabek. Jadi tidak semua nasabah gagal bayar itu didatangin oleh para DC lapangan. Karena yaitu ada hitung-hitungannya, biaya operasionalnya. Banyak juga teman-temanku yang nggak paham asal mereka sebutkan Shopee saja. Padahal di dalam Shopee itu, di dalam satu wadah, satu rumah, itu ada 3 perusahaan. Seperti tadi yang saya contohkan, ya. Dari S-Pinjam itu dari PT Lentera Dana Nusantara. Kalau Pay Later e-commerce finance ya. Untuk cara penagihannya juga beda-beda teman. Mereka beda perusahaan dan beda juga penagihnya. Semoga kalian itu setelah ini paham dan tidak usah terlalu mikirkan kapan DC datang, apakah ini ada DC lapangannya. Emangnya kalau ada DC lapangannya, kenapa kalian mau bayar? Kalau nggak ada uang mau gali lubang tutup lubang, ya. Tapi mudah-mudahan setelah menonton video ini kalian jadi paham bahwasanya ya Shopee itu memang dibagi-bagi. Memang satu rumah tapi ada beberapa perusahaan di dalamnya teman-teman ya. Jadi kalau Pay Later itu memang ada DC lapangannya, tapi ada apa namanya orang-orang tertentu yang mau didatangin teman-teman. Yang seperti saya jelaskan tadi di depan ya. Kalau buat S-Pinjam memang belum ada DC lapangannya. Jadi bisa paham ya. Kemungkinan, jadi jawabannya gini teman-teman. Kemungkinan yang didatangin oleh para DC itu mereka minjemnya di Pay Later ya, Shopee Pay Later-nya. Dan mungkin hutangnya itu banyak dan dekat dari kantornya teman-teman. Seperti itu, semoga kalian ini paham. Dan juga kalau misalkan kalian nggak kuat bayar, jangan dipaksakan ya, galbaikan saja. Kalau misalkan kalian sudah mampu mencukupi yang buat di rumah, monggo silahkan, karena memang hutang itu sejatinya harus dibayar ya teman-temanku. Karena saya yakin di agama manapun selalu mengajarkan untuk kita bertanggung jawab atas hutang-hutang kita. Ya, saya rasa sampai sini kalian paham ya. Dan juga saya mau akhiri. Semoga ini bisa menjawab teman-temanku semua. Bantu like, comment, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan yang belum subscribe silahkan menekan tombol subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video
berikutnya.